Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik, Ibu harap semuanya pada baik-baik ya. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin kita membahas mengenai tokoh, kemudian faktor pendukung dan silsilah Bani Abbasiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tokoh atau khalifah dari Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, biografi singkat al-Mansur. Yang kedua, kebijakan Khalifah al-Mansur dalam pemerintahan. Yang ketiga, mendirikan kota Baghdad. Dan yang keempat ialah pengembangan ilmu pengetahuan. Poin pertama mengenai biografi singkat. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini menjabat dari tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Kurang lebih beliau memerintah selama 22 tahun. Nah, beliau adalah khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, putra Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, adalah seorang wanita dari suku Barbar. Al-Mansur adalah saudara Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan otak cemerlang. Beliau juga dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Beliau wafat ketika di tengah perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu di Bi'ru Maunah pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi dan dimakamkan di Mekah. Poin kedua mengenai kebijakan Khalifah al-Mansur dalam pemerintahan. Beliau menjadikan Wazir sebagai koordinator departemen. Wazir ialah seorang penasehat dalam pemerintahan Islam. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh. Kemudian untuk hakim pada lembaga kehakiman negara, beliau menunjuk Muhammad ibnu Abdur al-Rahman. Kemudian meningkatkan peranan jawatan pos sehingga administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol gubernurnya. Kebijakan dalam pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur juga melakukan penaklukan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri. Selain itu, al-Mansur juga membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab, genjatan senjata dan memperluas dakwah Islam ke Bizantium, kemudian menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijriah. Kemudian poin ketiga yakni mendirikan kota Baghdad. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Nah, kota Baghdad ini dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lainnya yang datang dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833.000 dirham. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwaroh. Kemudian kota Baghdad juga dibangun dengan dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawahnya selebar 50 hasta dan bagian atasnya 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau setara dengan 27,5 meter. Nah, di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan sebagai bentengan pertahanan. Ada 4 buah pintu gerbang di seputaran kota Baghdad, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota Baghdad. Nah, keempat pintu gerbang tersebut ialah yang pertama ada Bab al-Kufah, terletak di sebelah barat daya. Kemudian yang kedua ada Bab al-Syam yang terletak di barat laut. Kemudian ada
Bab al-Bashrah, yaitu terletak di Tenggara. Kemudian yang terakhir adalah ada Bab al-Khurasan yang terletak di timur laut. Di setiap masing-masing gerbang pintu itu dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara bertugas. Istana Khalifah terletak di tengah-tengah kota Baghdad yang terkenal dengan nama Al-Qasar Al-Zahabi yang berarti istana emas. Kemudian istana ini juga dilengkapi dengan masjid ini untuk tempat mengawal istana, tempat polisi, tempat tinggal putra-putri dan keluarga khalifah. Sejak berdirinya kota ini sudah terkenal sebagai pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kota Baghdad juga terkenal sebagai kota intelektual. Bahkan dalam cerita 1001 malam, Baghdad menjadi kota impian. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota pemerintahan Daulah Abbasiyah dari Kufah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Selanjutnya poin terakhir yakni poin yang keempat mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada saat itu. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialihkan dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga ialah pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Baitul Hikmah adalah salah satu perguruan tinggi yang menjadi gudang pengetahuan. Dengan adanya Baitul Hikmah itu menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Abu Ja'far al-Mansur juga mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu bahasa seperti ilmu sastra. Oke anak-anak, materi pada hari ini dicukupkan sekian dan akan dilanjutkan kembali pada minggu yang akan datang. Ibu harap anak-anak menyimak semua materinya ya. Assalamualaikum.